Bapak Ibu, ya, teman-teman semua ya, aduh saya nyebutnya Bapak Ibu ya, mohon maaf ya, udah ketuaan banget saya ini. Anak saya yang pertama kuliah juga di UI, sekarang semester 3 ya. Nah, so teman-teman semua, yuk sama-sama kita pelajari ilmu magnet rezeki ya. Nah, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Jadi ada tiga hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Sebenarnya ilmu magnet rezeki itu ada 101 jurus. Ini di belakang saya ada beberapa jurusnya nih ya, seperti misalnya perisai rezeki ya. Ini ada ilmu perisai rezeki, kemudian sebelah sini ada yang namanya ilmu disiplin kata ya. Kemudian belakang saya ini ada yang namanya ilmu Quranic immunity ya. Nah, ini adalah beberapa ilmu-ilmu yang kita sampaikan di dalam magnet rezeki ya. Dalilah, saya tidak percaya, tapi dengan adanya bukti-bukti foto itu saya pengen tahu. Yes, ya. Awalnya saya juga nggak percaya ya. Kok bisa gitu ya semuanya mendapatkan keajaiban. Nah, yuk sama-sama kita pelajari 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kembali meyakini Islam itu kaya. Islam itu mesti berjaya dengan syarat mengikuti aturan Allah. Nah, sepakat nggak teman-teman dengan kalimat ini? Kembali meyakini Islam itu kaya. Ya, jadi Islam itu sebenarnya adalah sebuah agama yang luar biasa sekali, teman-teman. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa adallahu alladzina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah telah berjanji, ya, janji Allah, janji yang pasti. Siapa yang paling menepati janji kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Dia akan memberikan kalian berkuasa, ya, semuanya. La yastakhlifannahum fil ard, ya. Ini pemilihan bahasanya juga akan diberikan kekayaan, kejayaan, kemuliaan, gitu kan, penguasaan terhadap kalian fil ard, di muka bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian diberikan kekuasaan itu. Jadi kalau sekarang ini umat Islam nggak berjaya, nah itu kan ada something sebenarnya. Nah, Islam itu mesti berjaya ya, kembali dengan syarat mengikuti aturan Allah ya. Nah, ini data-data ekonomi umat yang saya ini pas banget nih ya, CS Economy Club. Nah, kita harus merujuk nih kepada data-data. Ini saya dapatkan dalam buku fikih ekonomi Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kekayaan Umar bin Khattab itu mewariskan 70.000 ladang pertanian ya. Yang di buku itu disebutkan satu ladang pertanian itu sekitar 160 juta rupiah kalau saya rupiahkan gitu ya. Jadi sekitar 11,2 triliun dan omset nilai asetnya ya. Kemudian apa namanya? Cash flow-nya ya, cash flow per bulan dari properti itu adalah 233 miliar per bulan. Beda tipis sama penghasilan di Malang. 2.330.000. Nah, kan beda nolnya doang ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini angkanya gede banget loh ya. 233 miliar per bulan. Dan ini data yang ya diungkapkan dalam tesis doktoral ya di Universitas Ummul Qura Mekah ya dengan predikat summa cum laude. Jadi datanya sangat akurat Bapak Ibu ya, teman-teman semuanya. Penghasilannya 233 miliar per bulan. Bukan hanya Umar yang kaya, tapi Utsman bin Affan, simpanan uang, ya, kemudian mewariskan properti, beberapa sumur, dan rekening tertua di dunia yang masih mengalir. Ya, sampai sekarang orangnya wafat, ya, rekeningnya masih mengalir. Ya, beda tipis sama kita, ya, orangnya masih ada, rekeningnya sudah wafat. Ya. Kemudian ada Zubair bin Awam, ya, 50.000 dinar, 1.000 ekor kuda perang, 1.000 orang budak. Kekayaan Amr bin As, 300.000 dinar. Kekayaan Abdurrahman bin Auf melebihi seluruh kekayaan sahabat. Teman-teman semua, ketika kita baca data-data seperti ini, kemudian kita bandingkan dengan diri kita, ya, kita bandingkan dengan Indonesia yang gajinya gitu ya, itu udah kayaknya UMR itu udah kayak ya upah, ya kan, upah minimum regional gitu ya. Dan ada sekitar 30 ya 40% rakyat Indonesia yang berada di garis kemiskinan dan di bawah garis kemiskinan itu. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita. Apa yang salah kan gitu ya? Apa yang tidak tepat? Padahal ada janji Allah ini yang tadi saya sudah sebutkan dalam apa yang tadi saya sampaikan ya, wadallahu alladzina amanu. Dan kemudian ada juga akad waris dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 105 ya.
Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bahwasanya bumi ini dipusakai, diwarisi kepada hamba-hambaku yang soleh. Nah, pernyataan ini pasti benar adanya, pasti hak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak haknya di mananya, ya? Yang enggak tepatnya di mana? Ya, karena ini nih, berarti kitanya enggak soleh, ya. Nah, itu dulu kita sepakati, ya. Kita sepakati satu hal itu dulu, dan saya yakin kalau di CS Economic Club ini sudah sepakat dengan apa yang saya sampaikan ini, ya, bahwa umat Islam itu jaya, umat Islam itu kaya, umat Islam itu umat Islam itu luar biasa, gitu ya. Nah, sekarang kan pertanyaannya adalah kok ada gap gitu antara kenyataan masa lalu, kenyataan dan sejarah masa lalu dengan kenyataan yang sekarang ini terjadi pada kehidupan kita. Nah, yuk kita pelajari yang kedua, ya, yang kedua. Nah, yang kedua ini yang seru, ya. Yang kedua, ada jalan keajaiban yang boleh dipelajari, yang bisa dipelajari. Mohon maaf ya, kemarin ini saya ngisi di Malaysia, saya belum ganti kalimatnya. Bisa dipelajari dan diamalkan oleh umat Islam untuk kembali kepada kejayaan itu. Ya, jadi kan selama ini kita mau mengikuti jalan kesuksesan, tapi rujukan-rujukan kita adalah rujukan-rujukan yang dari Barat, gitu ya. Robert T. Kiyosaki, Anthony Robbins, Roger Hamilton, gitu ya. Kemudian Donald Trump, buku-buku yang kaitannya dengan kesuksesan dari Barat, dan itu yang menyebar di kalangan masyarakat kita, ya. Nah, padahal ya, kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi pada diri umat Islam, ya, itu luar biasa, ya. Umat Islam tuh lebih kaya, lebih jaya, lebih dahsyat dibandingkan dengan apapun yang ada sekarang ini. Nah, saya ingin highlight dengan kata-kata keajaiban, ya, keajaiban, miracle. Tadi ada yang saya lihat tuh di komen dia, yes, this is miracle. Miracle. Kita pengen sebuah cara yang ajaib, gitu ya. Selain teman-teman semua pastinya belajar tentang ekonomi Islam, ya, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ya. Apalagi ini kan kayaknya umum, ya. Silahkan itu dipelajari, tapi ada jalan lain loh teman-teman semua. Ada jalan lain, ada jalan keajaiban yang bisa dipelajari oleh khususnya umat Islam, ya, karena saya diundang dalam rangka mempelajari ekonomi Islam, ya. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih sama teman-teman semuanya, ada nggak keajaiban, ya? Ada nggak keajaiban itu, ya? Karena jalan untuk memenuhi segala sesuatu itu ada dua caranya. Satu logik, yang kedua magic. Logik atau miracle. Ada. Oke, Andi, Alfia, Ashifa, Kapel, Haikal Syabandi bilang ada. Ada nggak keajaiban? Ya ada, ya. Seperti yang tadi saya sampaikan dalam testimoni-testimoni tadi yang di awal, itu sengaja teman-teman semuanya mohon izin saya sampaikan di awal-awal itu supaya memudahkan saya untuk menyampaikan tentang miracle ini, ya. Jadi teman-teman semuanya, untuk mencapai sesuatu, ya, itu ada dua caranya. Satu, cara logika, hitung-hitungan. Yang kedua, cara miracle. Nah, kalau teman-teman mau milih cara yang mana, ya? Kalau dibolehkan milih gitu loh, ya. Cara logika misalnya begini, ya. Cara logika adalah mau punya mobil, ya. Katakanlah mobilnya harganya 300 juta, ya. Udah hitung-hitungan matematiknya, 300 juta, DP berapa? DP 50 juta. Berarti kita punya amanah ke leasing 250 juta, ya kan? Terus kemudian kita bagi 10 tahun, pakai akad apa? Murabahah, mudorobah, gitu kan? Apa musyarakah? Kemudian kita bagi, per bulan, tiap bulannya kita nyicil sekian. Baru lunas, ya, mobil selama sekitar 7 tahun, gitu ya. 2 tahunnya itu ngumpulin DP, 5 tahunnya ya untuk nyicil ke leasing, ya. Logik, masuk akal? Yes, masuk akal. Dan itu cara yang common. Dan saya yakin dipelajari di dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Unbrau. Tapi sekarang pertanyaannya, ada nggak cara lain? Kan gitu. Ya, ada nggak sih cara lain yang bisa lebih cepat? Ini 7 tahun loh teman-teman semua. 7 tahun itu lama loh sebenarnya, gitu ya. Nah, seperti tadi yang Mbak Ika tadi, itu dapatkan mobil secara gratis hanya dalam waktu 1 bulan. Gratis loh. Gratis, walaupun second, ya, tapi kan gratis, ya. Itu cara miracle. Nah, sekarang pertanyaannya, tolong tulis di komen. Kalau boleh milih, Anda mau cara yang mana? Ya, mau cara yang logika atau cara yang ajaib?
Kalau boleh milih nih, ya. Anda mau cara yang mana? Logika atau ajaib? Oh, pada mau yang miracle, ajaib, yang ajaib, yang ajaib. Oh, oke. Kalau boleh milih yang ajaib loh. Iya, ada yang pakai hehe ini ya, Haikal ya. Ajaib hehe ya. Mau cara yang miracle. Nah, maka teman-teman semuanya, keajaiban itu ada, tapi ada syaratnya bagi mereka yang percaya. Kalau nggak percaya memang nggak ada gitu ya. Wah, gimana caranya kita bisa dapatin 233 miliar per bulan seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Ya kalau nggak percaya yang emang nggak jadi. Gitu loh, ya. Jadi emang kalau nggak percaya, jadi ilmu magnet rezeki adalah ilmu yang mempelajari tentang keajaiban ini. Ilmu yang memudahkan kita untuk mendapatkan miracle. Ya, sudah bukan logik lagi. Yang logik silakan dipelajari bersama dengan dosen Anda, gitu ya. Yang logik itu silakan dipelajari dengan buku-buku textbooknya para pakar-pakar ekonomi dunia. Tapi ya, kalau mau yang miracle, ya belajar dengan pakar-pakar ekonomi akhirat, ya gitu ya. Sekarang saya mau tanya, untuk apa kisah-kisah ajaib di dalam Al-Quran? Nabi Musa belah lautan, Nabi Ibrahim diceburin ke api-apinya yang jadi dingin, ya kan? Kemudian Nabi Daud gitu ya bisa bengkokin besi, Nabi Sulaiman bisa bicara dengan para hewan. Kemudian Nabi Isa alaihi salam ya itu ngambil tanah liat kemudian diterbangkan menjadi burung. Nah, sekarang pertanyaannya ya, Bapak Ibu semua, untuk apa kisah-kisah keajaiban itu diulang di dalam Al-Quran? Ya, ajaib lagi, kisah ajaib lagi, kisah ajaib lagi, kisah ajaib lagi, kisah ajaib lagi gitu. Untuk apa sih sebenarnya Nabi Muhammad SAW ya itu mengeluarkan susu dari jari jemarinya gitu ya? Ya. Bagaimana sebenarnya konsep rezeki ini? Apakah dia akan mengejar kita atau kita harus mengejar rezeki? Sebentar ya. Ya, nanti saya jawab ya pertanyaannya Khadijah. Agar kita percaya dan yakin keajaiban dari Allah. Untuk dijadikan ibroh. Agar manusia percaya ada keajaiban. Sebagai bukti kenabian. Oke, makasih. Ini bagus sekali jawaban-jawabannya. Agar manusia berpikir. Sekarang pertanyaan saya nih. Dari semua jawaban Anda itu what next? Gitu loh. What next? Oke, setelah percaya, what next? Setelah dijadikan ibroh, what next? Setelah itu apa gitu loh? Agar manusia percaya. Dapat keajaiban. Setelah itu percaya. Setelah percaya apa yang dilakukan? Ya, setelah berpikir apa? Membuktikan bahwa Allah bisa melakukan di luar nalar manusia. Oke, setelah itu what next? Wah, ini ada yang jawab nih. Berliana Sukma. Diamalkan. Wow. Haikal eksekusi. Harus dipraktekkan. Coba tangannya begini dulu supaya seru sore ini supaya seru ya. Untuk apa kisah-kisah keajaiban dipraktekkan gitu ya. Untuk apa Allah ciptakan kisah-kisah keajaiban dipraktekkan. Coba tangannya semua ya. Tangannya semua dipraktekkan. Oke, makasih. Makasih ya. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih sama ibu-ibu, mbak-mbak di sini. Buku resep masakan tuh untuk apa sebenarnya? Buku resep masakan. Tahu kan buku resep masakan? Ya, misalnya ada dulu ya, saya nggak tahu kalau sekarang semuanya pakai Google ya. Kalau dulu kan ada bukunya gitu ya. Dulu tuh ada bukunya, buku resep masakan. Nah, sekarang untuk apa buku resep masakan dibuat? Untuk apa buku rasakan? Panduan memasak, untuk memandu memasak, untuk belajar tutorial memasak, untuk buat masakan. Untuk bacaan ngabuburit. Nah, itu dia ya. Untuk mempermudah masak agar bisa masak. Sebenarnya gini, teman-teman semua. Buku masakan, buku resep masakan itu diciptakan untuk dinyanyikan. Yes. Benar, ya. Hanya untuk dinyanyikan. Begini caranya. Bahan-bahan 1 sendok makan bawang merah, 1 siung bawang putih, garam secukupnya, ambil penggorengan, masukkan minyak goreng. Tek. Jadi gitu ya. Untuk apa buku resep masakan dinyanyikan? Yes, ya. Boleh ditulis di komen. Untuk apa buku resep masakan dinyanyikan? Yes, betul sekali. Dinyanyikan. Jadi bingung kan? Sebingung kita ngelihat resep ini. Ya, ini resep Bapak Ibu, teman-teman semuanya.
Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha. Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Setiap Zakaria masuk menemui Maryam di mihrabnya, selalu didapati makanan di sisinya. Zakaria heran dan bertanya, karena Maryam nggak beli, nggak belanja, nggak masak, nggak pesan GoFood. Gitu. Zakaria bertanya, Maryam, dari mana kamu dapat makanan nih? Maryam menjawab dengan santai, iya dari Allah lah, emang dari siapa lagi? Kalau Allah mau kasih rezeki, ini dia, ini ya, kata kuncinya di awal. Kata kuncinya di akhir. Tanpa perhitungan, bighairi hisab. Sekarang saya mau tanya nih teman-teman semua, untuk apa ayat sehebat ini dinyanyikan? Yes, kita cuma berhenti sampai situ, oke? Kita cuma berhenti sampai situ. Dinyanyikan bagus, makhrajnya bagus, tajwidnya bagus ya. Malam yataghanna bil Qur'an falaysa minni. Barang siapa yang tidak membagus-baguskan bacaan Al-Qur'an bukan bagian dari kami. Tapi jangan berhenti sampai situ dong. Seindah-indahnya nyanyian Anda, kalau resep masakan cuma dinyanyikan, ya lapar juga, bro. Lapar. Ya, bahan-bahan. Praktek dong, praktek masak. Nah, ini juga sama. Sekarang pertanyaannya, untuk apa ayat ini diciptakan? Coba tangannya begini, Dipraktekkan. Yes, saya mau lihat ini, saya lihat galeri dulu ya. Untuk apa ayat ini ditulis kepada Allah untuk kita? 1, 2, 3. Dipraktekkan. Makasih ya. Seru ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ayat ini ya membuat kita harusnya berpikir ya, sama seperti Zakaria berpikir, kok Maryam bisa ajaib ya? Ya, pas datang ngelihat ya ada somai, besoknya datang empek-empek, besoknya datang lagi ada mie Jawa, besoknya datang lagi loh kok ini ya ada sate Madura ya, besoknya datang ya ada rawon gitu ya. Kamu tuh dapat dari mana ya? Maryam, kata Zakaria. Halo. Akhirnya apa kata Zakaria? Aku boleh dong masuk CS Economic Club dong, gitu. Ikut Zoom dong, gitu ya. Akhirnya Maryam ngajarin, begini pamanku caranya, diajarin tuh hebatnya ini ya. Pamannya Nabi, Zakaria Nabi, diajarin sama yang bukan Nabi. Maka saya ini Maryamnya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya Zakarianya. Nah, keren ya. Saya Maryamnya, yang diajari lebih hebat daripada yang ngajar. Ya, dan saya berharap semuanya ya, dari obrolan sederhana ini Anda menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang luar biasa nanti 20 tahun ke depan. Anda akan memimpin dengan keajaiban. Dahsyat. Jadi saya ini Maryamnya, teman-teman semua ini Zakarianya, lebih hebat daripada saya. Yang penting dipraktekkan. Seperti Zakaria di ayat berikutnya, mempraktekkan ilmunya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Akhirnya Zakaria mempraktekkan ilmunya. Ya Tuhanku, berilah aku anak secara ajaib. Tuh. Jadi kalau Maryam bisa dapat makanan dengan ajaib, maka saya kayaknya bisa nih. Ya, saya kayaknya bisa dapat anak dengan cara ajaib. Ya, nah di sini akhirnya dijawab sama Allah, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra namanya Yahya. Akhirnya Zakaria berkata, ya, emang bisa. Nah ini kata-kata logika nih. Emang bisa, emang mampu, emang sanggup. Ya Tuhanku, emang bisa. Aku punya anak, padahal aku sudah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul. Tuh. Coba di Unbrau ada kedokteran kan ya?
Belajar nggak tuh? Lelaki tua, istri mandul, punya anak. Ya, udah beyond universitas ini udah. Ini udah beyond, udah di luar itu. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, untuk apa ayat ini diceritakan kepada kita? Dipraktekkan, yes, praktek. Nah makanya teman-teman semua, ilmu magnet rezeki ya itu untuk mengembalikan keyakinan itu. Demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Allah berbuat sekehendaknya. Ya terserah Allah. Kalau Allah izinkan keajaiban itu terjadi pada diri Anda, maka insya Allah akan terjadi. Nah, so teman-teman semua, ya itu bagian kedua. Ya, bagian keduanya adalah Anda yakin gitu bahwa ada jalan keajaiban untuk Anda. Jadi jangan berhenti belajar di CS Economic Club ini pada yang logik. Ya. Jangan berhenti sampai situ, tapi belajar juga yang miracle. Karena ada orang-orang yang dapatkan miracle-miracle dari Allah Subhanahu wa taala dan pastikan itu Anda. Kan gitu, ya. Nah, jadi kalau dalam ilmu agama ya, ini disebut sebagai mukjizat, ya. Mukjizat itu untuk para nabi. Kalau kita nggak bakal dapat, ya. Kenapa? Karena nabi sudah ditutup. Lowongan untuk menjadi nabi sudah ditutup. Tapi ada di bawahnya yaitu karomah, yaitu para wali, ulama. Para ulama-ulama Allah itu dapat karomah. Hanya dengan menjentikkan jari, ya tiba-tiba hujan turun. Itu karomah. Nah, kan kita bukan ulama, ya. Nah, ada di bawahnya, namanya maunah. Sebagaimana tadi, Bu Rizka tadi. Ya, selamat dari tsunami, tergulung-gulung di dalam ombak, gitu ya. Kalau kemudian selamat di luar logika, itu namanya maunah. Ya, itu namanya maunah. Nah, sekarang bagaimana cara mendapatkan maunah itu? Oke. Nah, jadi kita udah belajar dua hal sekarang, ya. Pertama, yakin bahwa Islam itu agama yang dahsyat, luar biasa, sumbernya dahsyat, realitanya juga dahsyat, sejarahnya tercatat tinta emas, ya. Kemudian yang kedua, ada jalan untuk mempelajarinya, yaitu dengan jalan keajaiban. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang ketiga, bagaimana cara mendapatkan keajaiban itu? Oke. Nah, saya mau sampaikan pertanyaan dulu nih sebelum saya masuk ke yang ketiga, ya. Siapa di sini yang mau banyak duit? Itu dulu, ya. Siapa di sini yang mau banyak duit? Coba tulis di komen, ya. Siapa yang mau banyak duit? Nah, coba nih. Waduh, langsung semua, ya. Oh, banyak duit. Ramadan Arifin, panitia, Zahira, ya, Denny Kurniawan, Ashifa, sama mau. Oke, ya, nggak apa-apa ya, supaya seru nih, supaya komennya tuh keisi sama teman-teman semua. Ya, Zidan Iqbal Tahat, oke, mau ya. Sekarang saya mau tanya nih, yang jawab mau nih ya, tanggung jawab loh, tanggung jawab yang jawab mau, apalagi yang mau banget nih Saifullah. Saya tanya, ayat berapa, surat berapa di dalam Al-Quran yang nyuruh kita dapat banyak duit? Nah, coba tulis. Surat dan ayat berapa di dalam Al-Quran? Ini kuis ya, kuis. Kan kita mau dapat duit banyak. Sekarang jawab, ya, tanggung jawab. Surat dan ayat berapa yang nyuruh Allah untuk dapat banyak duit? Bukan duit loh, banyak duit. Orang saya tadi nanyanya banyak duit. Ya. Ayo, coba sambil saya minum ya. Al-Jum'ah ayat 10. Bukan. Al-Qasas 77, bukan. Ya. Coba, saya mau tahu nih. Ya, CS Economic Club udah tahu belum, dapat ayatnya belum? Kan gini ya. Kita sholat karena ada ayatnya. Kita puasa karena ada ayatnya. Kita pergi haji karena ada ayatnya. Mau banyak duit. Nah, terus kagak ada ayatnya, gimana caranya? Piye carane? Ya, gimana caranya orang nggak ada ayatnya? Atau nggak tahu ayatnya? Sebenarnya ada, nanti saya kasih tahu. Ya, An-Nisa ayat 9, nggak tepat. Baqarah 245, Qasas 77, bukan. Nggak spesifik itu ayat-ayatnya, nggak spesifik. Ya kan? An-Nisa 9 itu cuma kekhawatiran kalau seandainya meninggalkan generasi yang lemah, ya kan? Qasas 77 tuh jangan ya begitulah pokoknya, ya, jangan terlalu wala tansa nasibaka minad dunya kan gitu. Tapi nggak banyak duit loh, banyak duit. Itu Al-Isra 31, bukan.
Ya, oke, sudah ya, cukup ya, supaya nggak kelamaan ya. Al-Waqiah, bukan, nggak ada ayat tuh. Banyak duitlah kamu, begitu, Mbak. Ini tuh banyak duitlah kamu. Itu ayatnya maksud saya. Ada nggak dalam Al-Quran? Ada. Al-Kausar malah ancaman ya. Al-Tolak ayat 3, bukan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu cuma dapat rezeki. Ini kan saya ngomong duit. Banyak duit. Nah, ini kan kajian ekonomi Islam kan? Oke, saya langsung jawab ya. Surat 71 ayat 12. Perhatikan ayatnya ya. 71 ayat 12 ya. Yuk kita lihat ya. 71 12 ya. Fokus pada apa yang saya panahi ya, membanyakkan duit. Nah, itu dia ya. Wa yumditkum bi amwalin. Mal dalam bentuk jamak amwal. Ya, banyakin duit. Jadi ayat ada ya, ayatnya ya. Ada. 71 surat Nuh ayat 12. Banyakin duit. Saya tutup dulu ya. Jadi ternyata ada ayat di dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk dapat banyak duit. Nah, jadi teman-teman semua, jadi kalau seandainya kan gini ya. Ini persoalan kita ya. Kadang-kadang kita tuh kebingungan gitu ya. Masuk kerja, masuk kantor, suruh banyak duit. Masuk masjid, kiai bilang, untuk apa kejar dunia? Ya, itu dunia hina ya. Ujung hidup kita cuma 2 kali 1 meter. Ya, yang benar yang mana? Bos di kantor apa kiai di pesantren? Yang mana yang benar? Ayo, bingung kan? Yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Tidak ada 2 pernyataan bertentangan, keduanya benar, nggak ada. Karena ya sebenarnya ya disinilah yang akhirnya harus kita luruskan ya tentang ini. Boleh banyak duit itu, boleh banyak duit. Cuma caranya kan gitu. Jadi harusnya tuh sama-sama boleh gitu. Kau mau banyak duit? Wong semua saya tanya 100 orang yang saya tanya 120 yang angkat tangan. Mau banyak duit. Iya kan? Nah, berarti kan fitrah manusia untuk dapat banyak duit itu, ya. Saya sambil lihat jam, ya. Fitrah manusia untuk punya banyak duit. Lah, nama Allah Ar-Razzaq, Al-Ghani, Al-Mughni. Allah yang Maha memberi rezeki, Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha memberikan kekayaan. Nah, itu namanya Allah itu rezeki itu, ya. Nah, maka kita tepatkan caranya bagaimana. Teman-teman semua, yuk kita belajar ya logika Al-Qur'an. Sebelum saya jawab dulu, orang Barat juga mau banyak duit. Sekarang saya mau tanya, bagaimana caranya dapat banyak duit versi Barat? Bagaimana caranya dapat duit versi Barat? Tulis di komen. Ya. Oke. Waktu saya 10 menit. Bekerja keras, yes, benar, kerja keras. Kerjalah kamu, maka kamu dapat banyak duit, ya kan? Kerja cerdas, ya. Kerja ikhlas, ya. Kerja lebih keras lagi, kerja keras. Itu aja udah. 100 orang yang ditanya kok 120 yang menjawab. Saking semangatnya ada yang angkat tangan 2. Ulet, kerja keras, tidak peduli halal haram ya, itu dia. Jadi orang Barat itu mau banyak duit, caranya kerja. Yuk kita lihat dalam ayat yang tadi saya sebutkan. Kalau mau banyak duit, ya, di sini Allah bukan cuma kasih banyak duit, banyak anak, banyak kebun, banyak sungai, artinya passive income. Caranya bagaimana? Caranya tarik ke atas, minta ampun. Dan silahkan dicari lagi di mana-mana, udah nggak ada lagi. Caranya apa? Diudak-udak tuh ya. Bagaimana caranya? Ternyata bukan kerja. Bukan kerja keras, bukan SWOT, SWOT, strength, weaknesses, opportunity, threat, ya, bukan POACE, planning, organizing, actuating, controlling, evaluating, bukan 4P, price, product, people, ya, bukan AIDA, ya, awareness, interest, desire, action, ya, bukan funneling, ya, bukan. Nah, ternyata bukan itu, ya. Ternyata cara untuk dapetin banyak duit adalah minta ampun.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Minta ampun kamu kepada Allah. Kalau sudah diampuni, maka akan dikasih hujan yang lebat. Ya, berupa duit, berupa anak, berupa kebun, berupa sungai. Ambil semuanya, kata Allah. Ya. Nah, sekarang percaya nggak nih? Hanya dengan minta ampun dapat duit. Percaya nggak nih? Kayaknya nggak percaya nih. Hanya minta ampun dapat banyak duit. Percaya? Percaya nggak nih? Hanya dengan minta ampun dapat banyak duit. Percaya kata Umam ya. Percaya nggak hanya dengan hanya minta ampun dapat banyak duit? Apa kata Allah? Kenapa kamu tidak percaya? Ya, kenapa kamu tidak percaya? Artinya sebenarnya kita percaya di mulut, tapi hati masih buat dosa lagi. Nah, jadi teman-teman semuanya, ini yang ketiga yang saya maksud ya. Mengetahui bahwa ada dosa, mengetahui bahwa dosa adalah penghalang rezeki dan keajaiban. Nah, itu dasar dari ilmu magnet rezeki. Dasarnya adalah satu, Islam itu kaya. Dua, ada jalan keajaiban. Tiga, ada dosa yang menghalanginya. So, bagaimana caranya supaya dapat keajaiban? Ya udah, lepasin aja dosanya. Ya kan gitu. Ya kan? Caranya sederhana. Caranya hanya dengan melepaskan dosa, ya. Nah, ini sebagai penutup ya, karena saya sudah diingatkan oleh panitia, waktunya 1 menit lagi. Orang nggak kenal Allah, kalau dia mau uang banyak, dia kerja. Makanya sebutannya workaholic. Workaholic. Gila kerja. Nah, sementara orang yang kenal Allah, mau uang banyak, mau keajaiban, maka caranya minta ampun atau dalam bahasa taubaholik. Gila taubat. Tobat lagi. Itu caranya. Nah, akhirnya orang-orang yang tadi saya sampaikan, kok bisa selamat dari tsunami, kok bisa dapat mobil gratis dalam sebulan, kok bisa pergi umroh jalan-jalan keliling dunia, kok bisa ya amanahnya utangnya 5,5 miliar itu lunas, kok bisa? Karena mereka adalah para taubaholik. Mereka adalah orang-orang yang langsung ngelihat dosanya, nggak fokus sama yang lain, ya. Nah, terakhir summa terakhir, ya. Terakhir summa terakhir seperti naik mobil. Banyak orang yang naik mobil itu kerja. Kerjanya bagaimana? Injak gas, ya kan? Kerja, injak gas. Injak gas. Ya kan? Itu kerja. Kok mobil kagak jalan-jalan? Kenapa kok mobilnya nggak jalan? Ternyata rem tangannya masih aktif, Mas. Rem tangannya masih aktif, ya. Itu rem tangan lepas dulu. Rem tangan lepas dulu. Kalau rem tangan udah kelepas, ngegasnya dikit aja jalan loh. Ngegasnya dikit aja udah jalan. Maka bagaimana rumus di dalam dapatkan keajaiban? 98% buka dosa atau buka rem tangan, 2% aja kerjanya. Demikian sudah diingatkan sama Mas Andika Raffi Sunggoro ya. Sekarang sudah masuk sesi tanya jawab. Demikian itu sebagai awal diskusi kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, teman-teman semuanya. Dari awal sampai akhir nih ya, saya merinding gitu ya, Sat ya. Karena bukan karena kedinginan merindingnya ya, merinding karena terketuk hatinya gitu ya. Jadi mungkin saya sedikit mereview atau merangkum sedikit aja. Jadi yang kita pelajari terkait magnet rezeki ini adalah hal yang di luar logika.
yaitu suatu keajaiban. Jadi magnet rezeki ini tadi sudah dicontohkan, bisa haji, sembuh dari kanker, mendapatkan mobil, bahkan uang, dan bahkan tadi ada juga yang magnet untuk menarik jodoh ya Ustadz ya tadi. Jadi teman-teman tadi juga sedikit senyum-senyum sendiri nih kayaknya. Oke, mungkin untuk menyingkat waktu, kita langsung lanjut ke sesi pertanyaan nggih Ustadz nggih. Jadi Ya, sudah banyak, alhamdulillah, masya Allah untuk antusiasnya. Mungkin saya izin bacakan ya Ustadz ya. Untuk pertanyaan silakan. pertama dari saudara Zidan Iqbal, mohon jelaskan Ustadz apa itu teori the law of attraction. Kemudian prakteknya seperti apa Ustadz? Terima kasih, jazakallah. Mungkin itu pertanyaan yang pertama Ustadz. Mungkin bisa Oke. dijawab, silakan. Ya, ini berarti sudah dengarkan beberapa audio saya ya tentang LOP. Jadi gini teman-teman semuanya ya. Jadi apa itu law of projection? Salah satu bagian dari jadi turunannya itu. Jadi kan turun tadi dasarnya tuh 3 tadi. Dasar dari ilmu magnet rezeki itu 3 pernyataan tadi. Lalu kemudian setelah itu kita dosanya dosa apa sih? Nah, saya mau kasih tunjuk ini teman-teman semuanya ya bahwa ini seperti infocus ya. Infocus, terus kemudian dia memancarkan sinyal ya, atau memancarkan cahaya ke proyektor kan gitu ya. Nah, kemudian di sini ada dihubungkan dengan sebuah laptop ya, ada kabelnya ke sana ya, kemudian dia terpancar cahaya. Sekarang pertanyaan saya, kalau di sini A, maka di layar pasti A, ya kan? Sorry, saya ganti ya. Kalau di layarnya B, maka kalau di laptopnya B pasti di layarnya B. Kalau di laptopnya C pasti di layarnya C. Kalau di sininya D pasti di sininya D dan seterusnya. Nah, maka teman-teman semua, ini adalah sebuah hubungan ya bahwa manusia itu ajaib. Manusia itu ajaib, dia bisa memancarkan apa saja. Pokoknya apa yang Anda sampaikan itu jadi, ya. Nah, apa yang Anda ngomongin, aduh kok kepengen duren, ting datang duren, gitu. Aduh kok kepengen BMW, ya Allah kepengen BMW, ting datang. Cuma BMW nggak gampang ya. Saya mau kasih tahu beberapa yang hampir teman-teman tuh sudah pernah melakukannya. Contohnya, misalnya Mas Naufal ini ya lagi rapat gitu ya di sekre kampus ya, nggak tahu sekarang rapatnya di online ya. Kalau dulu saya rapatnya di sekre kampus itu, lagi ngobrol sama teman-teman, terus lagi ngomongin ya Dani itu Dani ya, itu baik hati, sombong, rajin dan pintar menabung gitu kan. Tiba-tiba ujuk-ujuk mak bedundu itu si Dani datang, kemudian kita ngomong panjang umur gitu kan. Panjang umur baru aja kita omongin. Sekarang saya mau tanya, siapa yang nggak pernah terjadi hal seperti itu? Ya, dari 100 orang yang saya tanyakan, 120 yang jawab pernah terjadi seperti itu. Pernah apa sering? Sering. Berarti kita tuh pernah menyampaikan sesuatu, kemudian dia terpancar ke alam. Dia terpancar ke alam. Ini saya gambarkan ulang. Ini manusia, ya. Kemudian dia mengucapkan sesuatu, terpancar ke alam. Nah, maka inilah ilmu law of projection. So, beware. Everything di dalam pikiran kamu, perasaan kamu, spiritual kamu, lisan kamu, ngomong apa aja, jadi dan terwujud. Beware. Contohnya, mau sembuh, pergi ke rumah sakit. Sembuh itu energi positif, ya. Sembuh itu energi positif. Sembuh, ya kan? Sembuh adalah energi. Kemudian mau pergi kemana? Mau pergi ke rumah sakit. Sakit juga energi. Maka di alam ya itu saling meniadakan. Jadinya apa? Nol, nggak jadi apa-apa. Dalam sebuah hadis, silakan dicatat. Dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, La tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Janganlah berdoa kepada dirimu sendiri kecuali yang baik-baik saja. La tad'u ala anfusikum illa bi khairin.
fa innal malaika yu'amminuna ala ma taqulun. Sesungguhnya malaikat bertugas mengaminkan apa-apa saja yang kamu ucapkan, doakan, pancarkan. Nah, itu ilmu law of projection. Detailnya nanti silahkan dipelajari lagi di channel Telegram secara gratis. Begitu Mas Naufal, karena ini banyak pertanyaan nih. Insya Allah. Mungkin insya Allah sudah menjawab ya dari saudara Zidan Iqbal, mohon maaf. Langsung saja lanjut ke pertanyaan kedua ya Ustadz ya. Dari saudari Hikmah, saya bacakan, bagaimana Ustadz cara meyakinkan diri bahwa setiap orang sudah memiliki jatah porsi rezeki masing-masing. Jadi jika kemungkinan ketika dihadapkan dengan kondisi kesulitan ekonomi, itu tidak mudah membuat kita putus asa Ustadz. Mungkin itu pertanyaannya yang kedua. Oke, jatah rezeki. Sekarang saya mau tanya, apakah dia sudah tahu jatah rezekinya? Waktu itu ada yang nanya kan, Pak Nas, ya bukankah jatah rezeki itu sudah dijaminkan atau sudah diputuskan gitu, ditakdirkan? Oke, saya mau tanya balik sama Bapak, saya bilang gitu. Bapak, kalau takdirnya Bapak nih duitnya berapa per bulan? Tahu nggak di Lauhul Mahfuz berapa? Ya nggak tahu lah, itu dia. Jangan-jangan ya kita nyangkanya, ini kan suuzon, kita nyangkanya itu rezeki kita 5 juta. Padahal di Lauhul Mahfuz tertulis 1 miliar sebulan. Kita nggak pernah tahu. Nah, maka faktornya itu ada faktornya tadi. Dosa itu. Dosalah yang membuat rezeki kita nggak banyak. Jadi dampak dari situ semua akhirnya kalau seandainya kita ya kok kayak gini ya hidup gitu kan, tanyakan kita punya dosa apa ya. Dan nggak usah nunjuk ke orang, nunjuknya ke sini. Nunjuknya ke diri sendiri, saya dosa apa ya, kok ini utang saya nggak lunas ya, amanah saya nggak lunas ya. Kalau dalam ilmu magnet rezeki ini ada ilmu ini namanya nih ya, disiplin kata ya. Jadi ilmu disiplin kata itu kita harus disiplin, nggak boleh ngomong utang tapi amanah, nggak boleh ngomong sakit tapi kurang sehat ya, nggak boleh ngomong susah tapi tidak mudah. Kenapa? Karena yu'amminuna ala ma taqulun. Malaikat itu mengaminkan apa yang didoakan. Nah, jadi sebenarnya saya malah ingin mengajak gitu ya, kita semua tuh untuk meyakini ayat Allah bahwa kita tuh akan diberikan kekayaan. Jadi bukan nyerah gitu loh. Ya, kenapa ya Pak Nas, kok rezeki saya ini cuma 2 juta, mungkin ini takdir saya. Saya nggak mau begitu. Saya malah, takdir kamu tuh bisa jadi 200 juta, 300 juta, 400 juta, kita nggak pernah tahu. Oh ya? Iya, ayo gitu ya. Mau nggak kamu dapat 400 juta sebulan? Malah saya tantang begitu. Mau Pak Nas? Ya coba teliti dosa apa yang dilakukan. Yuk sama-sama kita lepaskan. Jangan-jangan mata berdosa, terus nyalahin takdir. Mata ngelihat yang diharamkan, terus kemudian, aduh gaji cuma 2 juta. Lah mata kamu itu loh. Ya, ngelihat yang haram, terus kemudian nyalahin takdir. Gitu. Ya, telinganya ngedenger aib saudaranya, terus kemudian nyalahin takdir. Takdir Allah itu takdirnya itu tadi tuh. Umat Islam kaya, itu takdir. Cuma nggak jadi kaya karena dosa-dosa kita. Jadi saya pengen ngajak, kita semua malah nggak puas dengan gaji segitu. Nggak puas dengan UMR. Nggak puas dengan segitu-gitu aja kadarnya. Pengen lebih dari itu. Tapi caranya sesuai dengan cara Allah. Mulailah dari berhati-hati dari dosa. Kalau udah nggak ada dosa 1 titik pun, ente minta apa aja sama Allah dikasih. Kalau udah nggak punya dosa 1 tetes pun. Gitu ya. Begitu Mas Naufal. Jadi jangan puas, malah ayo dorong, ayo. Ya kan kita belajar supaya jangan jadi manusia yang pasrah ya, tapi jadi manusia yang berkemajuan. Tapi dengan cara Allah. Demikian. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya yang sungguh luar biasa. Semoga menjawab ya dari saudari Hikmah. Oke, Masya Allah. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ustadz ini Masya Allah luar biasa. Sungguh antusias ya pesertanya. Mungkin lanjut pertanyaan sedikit mirip Ustadz. Cuman mungkin ini lebih menjurus sama sebelumnya dari saudari Khadijah tadi Ustadz ya. Bagaimana sebenarnya konsep rezeki ini? Apakah dia akan mengajar kita atau kita yang harus mengajar rezeki ini Pak Ustadz? Jadi mungkin sedikit mirip, mungkin bisa jelaskan lagi Ustadz. Terima kasih.
Sebenarnya tadi udah saya jawab ya, yaitu konsepnya konsep mobil ya, konsep mobil nih ya, konsep mobil. Dia akan jalan, selama ini kita ngomong kerja itu ikhtiar, itu kerjaannya gas. Tapi ada kerjaannya rem. Nah, selama ini kita gas-gas terus tapi remnya dipasang terus. Maka gas 90, gas itu cukup 2% aja ya. Remnya ya itu lepaskan remnya ya, itu 98% di dalam diri umat Islam. Nah, cuma kan gini ya, ada yang akhirnya bertanya, Pak Nas itu orang nggak kenal Tuhan, kenapa kok dia dikasih kekayaan sama Allah? Gini, sepanjang hidupnya orang-orang yang ingkar kepada Allah itu sepanjang hidupnya ingkar. Ya, sepanjang hidupnya orang yang nggak kenal Allah itu, orang yang syirik itu inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya orang yang syirik kepada Allah itu mereka memiliki kezaliman yang besar. Tapi apakah mereka pernah berbuat baik? Pernah, yes. Ya, nyebrangin nenek di jalan, bikin ini teknologi ini ya, kamera ini, kemudian laptop. Ini kan orang-orang nggak kenal Tuhan yang bikin. Ya, itu perbuatan baik, maka Allah maha membalas perbuatan baik. Dibalasnya di mana? Di dunia. Supaya apa? Supaya Allah nggak punya hutang lagi. Di akhirat Allah udah nggak punya hutang lagi. Nah itu dia. Sementara kita, imma kita, orang muslim, sepanjang hidupnya berbuat baik. Kenapa? Karena tidak ada perbuatan baik yang paling disukai Allah kecuali asyhadu an la ilaha illallah. Kita ngaku bahwa Allah itu Tuhan. Tapi pernahkah kita berbuat dosa? Salah, khilaf, alpa, lalai, lupa, ya pernah banyak. Maka Allah maha membalas perbuatan salah dan Allah nggak tega balas perbuatan salahnya orang yang beriman di akhirat. Dibalasnya di mana? Di dunia. Itu konsepnya memang berbeda, lain ladang, lain ilalang, itu istilah saya. Ya, jadi lain ladang, lain ilalang. Cara kita itu ya udah pokoknya remnya diangkat dulu, ngegas mah dikit aja. Sehingga akhirnya ikhtiarnya umat Islam tuh santai. Sementara mereka kebalikan, ya, gasnya 98% mereka, ya. Remnya cuma 1% gitu, ya. Nah, remnya tuh cuma ngelepas dikit aja ya, supaya apa? Supaya di neraka mereka masuk dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya? Wallahu a'lam. Itu konsepnya. Jadi konsepnya rezeki itu ya itu sudah Allah takdirkan, tapi kita nggak tahu takdir ya. Makanya bedakan antara takdir dengan nasib. Ya, ini takdir. Beda dengan nasib. Takdir ini ya domainnya siapa? Domainnya Allah. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu. Sementara ya nasib ini ya urusan manusia al-insan. Ya. Jadi jangan dicampur aduk. Takdir memang nggak bisa diubah, tapi nasib bisa diubah dalam Al-Qur'an. Ya, Allah sebutkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum sampai manusianya sendiri yang mengubahnya. Maka yuk kita ubah. Ya, satu yang kita pelajari hari ini adalah ya kita buang dosa itu ya. Demikian Mas Nova. Masya Allah, luar biasa terkait takdir dan nasib ternyata berbeda dan kita harus yakin itu ya Ustaz ya, untuk keajaiban akan datang kepada kita. Masya Allah. Mungkin untuk pertanyaan dari saudari Nida sudah terjawab ya terkait bagaimana menyelimuti keraguan tadi. Kita harus yakin ya Ustaz bagaimana keajaiban itu bisa datang kepada kita. Kemudian untuk saudara Danes juga untuk pertanyaannya amalan apa saja untuk minta ampun itu terkait taubat tadi Ustaz ya. Jadi untuk solusi yang ketiga tadi adalah bagaimana kita taubat seperti itu. Mungkin langsung saja karena keterbatasan waktu. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir Ustaz ya dari saudari Uli. Ustadz, saya sudah mempraktekkan ilmu Garbutala dari 4 tahun yang lalu, Ustadz. Pernah suatu saat saya mendapat ayat dan saya mempraktekannya. Tapi setelah saya menjalaninya, saya merasa langkah saya salah. Apakah karena saya kurang memahami ayat tersebut atau cara Garbutala saya yang salah, Ustadz? Syukron sebelumnya. Mungkin sudah pernah membaca bukunya Ustadz Nasrullah ini ya, saudari Uli. Mungkin Ustadz bisa langsung dijawab pertanyaan saudari Uli. Iya. Memang kalau ilmu Garbutala ini panjang ceritanya ya. Panjang ceritanya. Saya sarankan untuk
lebih, kalau memang benar-benar serius kan berarti mencari gitu loh ya. Sudah banyak sebenarnya saya jelaskan juga di apa namanya, di YouTube, kemudian juga saya jelaskan di apa namanya, Facebook ya. Nah, nanti kalau teman-teman mau, ini ada di sini ya, gratis pelajari ilmu magnet rezeki di t.me audio magnet rezeki. Ini lagi jalan nih tikernya. Ya, silakan teman-teman semuanya ya di screenshot ya untuk masuk ke Telegram, atau nanti ada panitia yang bisa menuliskan. Jadi karena keterbatasan waktu saya nggak bisa jelaskan, karena untuk menjelaskan tentang Garpu Tala ya itu saya perlu training sendiri. Tapi nggak apa-apa, Anda nyoba aja. Nanti kalau seandainya dapat ayatnya, zikirkan aja. Nanti minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, saya nggak paham, tolong pahamkan saya. Ya Allah, saya nggak ngerti, tolong ngertikan saya. Ya Allah, saya mungkin nggak tepat dalam memaknainya, tolong bantu saya. Ya Allah pasti apa namanya, menjawab doa Anda, gitu ya, seperti itu. Jadi ini nanti teman-teman kalau seandainya itu, atau ini ya, ini yang paling ini di sini ya, di t.me audio magnet rezeki, all free, semuanya gratis yang ada di sini ya. Silakan kalau ingin mempelajari ilmu magnet rezeki, panjang itu ada 44 jam ya. Kalau sekarang kan cuma 1,5 jam ya. Nah, itu ada 44 jam sambil ngunyah materi-materi di kampus ya, sambil mungkin dengerin boleh. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, ternyata dari peserta-peserta ini sudah banyak mengikuti kegiatan Ustadz Nasrullah ya Ustadz ya. Jadi bukunya mega bestseller, sudah terjual di seluruh pelosok Indonesia, dan ternyata sudah banyak yang mempraktekkan tadi ya Ustadz ya terkait Garpu Tala ini. Masya Allah, dan mungkin untuk teman-teman yang lain bisa screen capture tadi ya untuk Telegram Ustadz ya, untuk linknya t.me /audio magnet rezeki. Jadi nanti bisa join di sana dan teman-teman bisa untuk mendengarkan ya Ustadz ya, karena materinya sangat banyak ya Ustadz. Jadi mohon maaf karena keterbatasan waktu. Jadi saya selaku moderator membatasi pertanyaan ya Ustadz ya. Tadi pertanyaan dari Saudari Uli sekaligus untuk pertanyaan terakhir ya Ustadz ya. Mungkin karena sudah sore juga ya Ustadz, mungkin dari Ustadz bisa menyampaikan nih closing statement kepada kita semuanya selaku peserta di sini. Untuk closing statement, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, rasanya sudah saya sampaikan ya kaitannya dengan apa dasar dari ilmu magnet rezeki ini, dan semuanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Tinggal asal kita mau ya mendekat kepada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan juga mendekatkan kita. Jalan kepada Allah selangkah, Allah jalan kepada kita 1000 langkah. Kita berjalan kepada Allah, menuju Allah dengan berjalan, Allah menuju kita dengan berlari. Saking senangnya Allah Subhanahu Wa Taala ya didatangi oleh hambanya. Maka yuk sama-sama ya, Anda adalah generasi penerus bangsa ya, kami titipkan ya negeri ini kepada kalian ya. Kami mungkin juga umurnya nggak lama lagi ya. Saya sekarang ini sudah 43 ya. Anda yang masih panjang sekali ya waktunya untuk memberikan kontribusi terbaik bagi negeri ini, maka berikan kontribusi dengan ilmu Allah. Karena sekarang ilmu Allah dengan ilmu barat itu nyampur, sehingga akhirnya kita nggak bisa lagi menentukan yang mana yang sebenarnya ilmu yang terbaik. Maka bismillah, sambil Anda belajar di universitas, yuk sama-sama belajar juga ya ilmu-ilmu Allah. Ya kalau seandainya nggak sampai belajar ngaji kitab, tapi dengan ilmu Allah yang dengan kita kemas sebagai ilmu magnet rezeki ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kejayaan kepada Anda semua. Demikian Mas Naufal. Saya juga bahagia, terima kasih banyak ya sudah mengundang saya, happy banget saya ya. Mudah-mudahan ada generasi muda yang hebat ya di kemudian hari memimpin. Amin amin ya robbal alamin. Masya Allah, terima kasih Ustadz yang telah berbagi materi, pengalaman, dan juga insight-nya nih ya. Jadi sore-sore berfaedah ya Ustadz ya. Mungkin ada yang disambi masak ataupun disambi menyiapkan buka gitu ya. Jadi bisa lebih produktif ya di sore hari ini. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz yang sudah hadir menyempatkan di sore hari ini.